Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sampai pada posisi Agustus kita baru capai 43,2% atau dengan nominal Rp328.297.000. Kolaborasi dan kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk mengetahui status kesehatan dan upaya peningkatan kesehatan di. Selamat pagi. Dari kawasan Limbolio, Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Realisasi PAD di Dishub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2% atau sekitar 328 juta rupiah dari target 760 juta rupiah. Dukung KUHP baru Bapas Bau-Bau dan Dinas Kesehatan tanda tangani perjanjian kerjasama. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 18 September 2025. Kita ke berita yang pertama, realisasi PAD di Dishub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2% atau sekitar 328 juta rupiah dari target 760 juta rupiah. Afriansyah melaporkan. Sampai pada posisi Agustus kita baru capai 43,2%. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2% dari target sebesar 760 juta rupiah, baru terkumpul sekitar 328 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Bau-Bau Arlis menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Sampai pada posisi Agustus kita baru capai 43,2% atau dengan nominal Rp328.297.000. Itu untuk sampai pada posisi Agustus. Insya Allah kita akan maksimalkan semua potensi yang ada, tentu dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Arlis menyebut berkurangnya sumber PAD karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, retribusi dari pengujian kendaraan bermotor dan terminal tidak lagi dapat ditarik. Kini, Dishub menaruh harapan besar pada sektor kepelabuhanan. Namun kondisi sejumlah pelabuhan dinilai belum maksimal, misalnya Pelabuhan Tarafu, Lakologou hingga Sulaa yang tidak lagi ramai disinggahi kapal. Salah satunya karena faktor legalitas formal yang wajib dipenuhi oleh kapal dari luar daerah seperti di Pelabuhan Sulaa. Begitu juga di Sulaa. Di Sulaa itu kapal-kapal yang dari luar, katakanlah dari Brussels, itu sudah banyak yang tidak masuk di situ. Karena kita juga persyaratkan bahwa mereka bisa sandar ketika mereka punya legalitas formal. Mereka izin-izinnya itu ada. Kalau tidak ada, kami tidak izinkan juga untuk sandar. Bahwa sesuai rapat dengan Sahbandar dan Polairut lalu di awal tahun, ya kita sepakati. Selain itu, Dishub juga belum bisa menarik retribusi parkir di jalan-jalan utama seperti Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, hingga Gajah Mada. Hal ini karena regulasi hanya memperbolehkan penarikan retribusi di jalan kabupaten, desa, dan kota, sementara sebagian besar jalan tersebut berstatus jalan nasional. Dengan kondisi itu, Arlis mengakui target PAD 100% sulit tercapai. Meski demikian, Dishub Bau-Bau tetap mengoptimalkan 4 sumber PAD yang ada, yakni parkir tepi jalan, parkir khusus, jasa kepelabuhanan, serta layanan kebersihan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dukung KUHP baru Bapas Bau-Bau dan Dinas Kesehatan tandatangani perjanjian kerjasama. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan.
Tindak lanjut kunjungan kerja Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau Nasiruddin bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Fanti Fridayanti Agustus lalu kini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. MOU ini merupakan bentuk dukungan Dinas Kesehatan terhadap penerapan kerja sosial dalam KUHP baru sekaligus meningkatkan layanan kesehatan bagi klien pemasyarakatan. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam sinergi antara instansi pemerintah di Kota Bau-Bau. Penandatanganan berlangsung di Pondok Pesantren Madinatul Quran yang dirangkaikan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Fanti Fridayanti menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kerja sosial klien pemasyarakatan yang dapat ditempatkan di unit pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas di Kota Bau-Bau. Menurutnya kerja sosial ini menjadi bagian penting untuk menjadikan klien pemasyarakatan sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun sosial. Di samping itu kerjasama ini juga disebutkan Fanti sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita berharap kolaborasi dan kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk mengetahui status kesehatan dan upaya peningkatan kesehatan di Pondok Pesantren Madinatul Quran khususnya, tapi juga kita berharap agar kerjasama antara Bapas dan juga pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 nanti bisa berjalan dengan optimal, insya Allah. Sementara Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau Nasiruddin menegaskan bahwa PKS ini akan memudahkan klien pemasyarakatan dalam menjalani pidana kerja sosial sekaligus menjamin hak dasar mereka atas layanan kesehatan. Dalam perjanjian tersebut disebutkan Nasiruddin mencakup dukungan terhadap pidana kerja sosial, pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan, dan edukasi kesehatan. Kegiatan serupa berupa Gerakan Nasional Pemasyarakatan Peduli, kerja sosial membersihkan lingkungan dengan Dinas Kesehatan, yaitu di lingkungan puskesmas yang ada di Kota Bau-Bau. Untuk frekuensinya 1 bulan 1 kali atau bisa sesuai dengan kebutuhan. Nasiruddin berharap melalui PKS ini Bapas dan Dinas Kesehatan semakin memperkuat sinergi antara instansi pemerintah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat Kota Bau-Bau secara umum. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. BPBD bersama Polres Bau-Bau tinjau longsor di jembatan bypass Lakologo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diminta segera mengambil langkah strategis untuk mencegah bencana yang lebih besar. Heru Mulko melaporkan. Itu lokasi longsor, ujung jembatan masing-masing ujung jembatan itu sudah longsor. Sebenarnya di bawahnya, tanah di atasnya masih bagus kelihatan, tapi di bawah kropos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau turun langsung meninjau lokasi terdampak longsor di kawasan bypass Lakologo, Kecamatan Kokalukuna pada Rabu pagi. Peninjauan di lokasi juga dihadiri Kabak Ops Polres Bau-Bau, Kompol Anwar, bersama Kapolsek Kokalukuna, Camat, dan Lurah setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan pihaknya menindaklanjuti laporan adanya longsor pada bagian bawah jembatan yang menjadi jalur lintasan masyarakat dan lintasan perahu nelayan dari Tambat Labu menuju laut. Menurut Muslimin, kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Tanah di bawah jembatan terlihat berjatuhan. Hal ini dipicu oleh abrasi akibat gelombang laut. Itu lokasi longsor, ujung jembatan masing-masing ujung jembatan itu sudah longsor. Sebenarnya di bawahnya, tanah di atasnya masih bagus kelihatan, tapi di bawah kropos. Itu akibat abrasi. Maksudnya dari ujung jembatan itu kurang lebih 20 meter larinya ke sana itu sudah retak. Begitu juga sebelahnya retak, dan itu kalau tidak cepat ditangani maka bisa membahayakan pengguna jalan dan pengguna nelayan yang melewati di bawah jembatan itu, bisa longsor dan roboh. Jembatan bypass Kokalukuna yang mengalami longsor tersebut masih tergolong baru dan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sampai saat ini masih tercatat sebagai milik Pemprov Sultra. Oleh karena itu, Muslimin meminta pemerintah provinsi melalui OPD teknis dapat sesegera mungkin turun dan mengambil langkah-langkah strategis mencegah bencana yang lebih besar nantinya. Ternyata sudah ada kekhawatiran dari pihak kepolisian ini membahayakan, sehingga kepolisian mengambil inisiatif memanggil kami temani di lapangan
camat, lurah, dan Kapolsek Kokalukuna untuk meninjau lokasi tersebut, dan itu sudah dipasangkan garis polisi, Pak, bahwa itu rawan bencana. Mudah-mudahan dari pihak provinsi sebagai pemilik aset segera cepat menangani itu, karena jalanan itu dipakai terus, mobil-mobil kendaraan berat lewat situ kadang-kadang. Muslimin menambahkan meski tidak ada pelarangan untuk melintas di sana, masyarakat diminta untuk selalu waspada, khususnya pada lokasi yang sudah terpasang garis polisi sebagai pengingat agar lebih waspada, khususnya bagi pengendara kendaraan truk dengan muatan yang lebih berat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi terakhir, SMK Negeri 2 Bau-Bau ajak siswa-siswinya sebagai generasi Z yang rabani. Selengkapnya kembali bersama Waode Nurliani. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, SMK Negeri 2 Bau-Bau bersama ratusan siswa-siswinya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah di salah satu aula sekolah. Peringatan Maulid Nabi penuh makna dan hikmah karena dirangkaikan dengan harwa Maulid Nabi, lantunan salawat Nabi oleh para pelajar, serta tausiah oleh Ustadz dengan tema mewujudkan generasi Gen Z yang rabani, bijak, santun, dan berakhlak mulia dalam bermedia sosial. Acara rutin tahunan ini juga diikuti seluruh guru, staf sekolah, serta Dharma Wanita Persatuan atau DPW SMK Negeri 2 Bau-Bau. Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bau-Bau Rusdi mengajak seluruh pelajar menjadikan momen peringatan Maulid Nabi bukan sekedar seremonial tahunan, namun lebih kepada mengambil hikmah dari peringatan dengan harapan bahwa perayaan Maulid dapat menambah iman dalam keislaman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akrab dan dekat dengan anak-anak kita, yaitu mewujudkan generasi Gen Z yang rabani, generasi yang lagi booming di setiap negara dan hubungannya dengan bermedia sosial. Kita juga menyaksikan, mendengarkan dan menonton di media sosial bagaimana begitu pengaruhnya generasi Gen Z yang bisa meruntuhkan negara Nepal. Nah, ini tentu sangat menarik untuk kita mendengarkan. Lebih lanjut, Rusdi berharap kepada seluruh siswa sebagai generasi Z dapat menjadi penerus bangsa bermartabat, rabbani, cerdas dalam bermedia sosial, serta senantiasa berbuat positif dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong demi kemajuan SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kegiatan semakin menarik dan meriah dengan adanya kuis dan hadiah oleh Ustadz kepada para siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tema kegiatan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian Warta Capton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi PAD di Sub Bau-Bau hingga Agustus 2025 baru mencapai 43,2% atau sekitar 328 juta rupiah dari target 760 juta rupiah. Dukung KUHP baru, Bapas Bau-Bau dan Dinas Kesehatan tanda tangani perjanjian kerjasama. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.